Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Sebab mata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya nata di hatiku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1-3. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Allah kita. Patutlah kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan Dia. Karena Yesus Kristus Tuhan, Dialah Allah yang lahir ke dalam dunia ini, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus hidup kita yang kekal. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan berita surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan lahir untuk menyelamatkan kita semua. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun
Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami bersyukur, terima kasih kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang boleh ada dalam kehidupan kami. Inilah kami yang berbeban berat. Pulihkan dan sembuhkan kami Tuhan. Angkat kami melewati segala beban hidup dan tantangan. Dan bantu kami ya Bapa. Pakai kami menjadi terang kemuliaan-Mu, bersinar bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini, biar segala kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersorak-sorai hanya bagi Tuhan. Bersorak-sorai memuji dan memuliakan Dia. Karena Yesus Kristus Tuhan telah lahir buat setiap kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari muliakan namanya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kala
Kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Kosasi. Mari setiap kita mempersiapkan hati, membuka hati dan pikiran kita, menerima Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini, ke dalam hati dan hidup kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ini dan selamanya. Seperti kalungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti kalungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hati kami menyambut Engkau, Yesus Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersuka cita sekali kita boleh bersama-sama beribadah pada Minggu Advent yang ketiga ini.
Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia mau terus menyertai dan memberkati kita. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak jemaat untuk sekali lagi kita berdoa, memohon agar Allah menolong dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia dan yang memelihara. Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu indah di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir juga di tengah-tengah kami hari ini, pagi hari ini, supaya kami bersama-sama boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan menolong kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengakhiri tahun 2020 ini dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada hari ini, kami siap untuk mendengar, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan untuk Minggu Advent yang ketiga ini, terambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-80. Begini sabda Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Dia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan mulut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan bertambah kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, suatu siang saya tertegun saat membaca sebuah berita di sebuah portal internet. Hari itu pertengahan Oktober tahun 2018 yang lalu. Penduduk di sebuah kampung, di sebuah kota di Jawa Timur ini sedang menanti-nanti sesuatu. Loh Pak, apa yang sedang dinantikan oleh orang banyak itu? Rupanya mereka sedang menanti sebuah mobil. Loh apa istimewanya sebuah mobil sampai harus ditunggu oleh orang-orang banyak? Rupanya mereka menantikan kedatangan mobil polisi. Wah, mobil polisi, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu tindakan kriminal di sana? Bukan, tunggu dulu. Biarkan saya menyelesaikan cerita ini. Rupa-rupanya
Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya kendaraan itu muncul. Ada rombongan polisi yang tiba di sana dan mereka datang dengan sebuah mobil tangki berisi air bersih. Oh, saya mengerti. Rupa-rupanya kedatangan mobil tangki itulah yang sedang ditunggu-tunggu. Karena daerah mereka, kampung mereka sedang mengalami sebuah musim kering yang panjang, kemarau yang begitu panjang. Akibatnya mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Dan kesulitan mereka rupanya terdengar oleh Kapolsek setempat. Dan dia kemudian berinisiatif untuk mencarikan air bersih untuk mereka. Bantuan seperti ini sudah berjalan beberapa waktu, jadi bukan yang pertama. Karena itu kedatangan mobil itu, khususnya mobil tangki yang berisi air, dinanti-nantikan. Dan begitu muncul, ada raut wajah yang penuh sukacita untuk menyambut mobil tersebut. Bapak Ibu jemaat, memang menantikan sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita rindukan sekian lama dan lalu kemudian muncul, maka itu akan mendatangkan sukacita yang begitu besar dalam hati kita dan dalam hidup kita. Saya membayangkan betapa senangnya dan itu terpancar di raut wajah dari mereka yang sedang menantikan kedatangan air bersih tersebut. Coba bayangkan kalau kita yang sedang menunggu seseorang. Waktu terasa begitu panjang. Kita sedang menunggu dan terus menunggu. Barangkali waktu menunggu itu kita tidak sabar untuk sesekali melihat jam, entah itu jam di dinding atau jam tangan kita, untuk memastikan kedatangannya. Mungkin kita tidak bisa diam dan kita kemudian berjalan kian kemari untuk memastikan sekali lagi. Dan di dalam situasi itu mungkin kita akan meraih handphone kita, lalu kemudian kita akan memencet nomor dan menelpon orang yang kita tunggu untuk memastikan dia datang tepat waktu atau tidak. Bayangkan saat kita sudah melewati semua itu, mendengar ada sebuah mobil memasuki jalan di depan rumah kita, lalu kita membuka jendela dan melihat, oh benar orang yang kita tunggu datang. Rasanya semua masa penantian itu terbayar sudah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencoba membayangkan barangkali itulah peristiwa dan perasaan yang sedang dihadapi oleh tokoh kita hari ini, yaitu Zakaria. Lewat pujian yang dia naikkan, kita bisa merasakan sukacita yang besar yang muncul di dalam hatinya. Dia memang menanti-nantikan kehadiran putranya, anaknya sendiri. Karena memang kejadian kelahiran dari Yohanes sang anak bukanlah kejadian kelahiran yang biasa. Mari saya mencoba mengajak kita menyegarkan ingatan kita kembali akan kehidupan Imam Zakaria ini. Mari kita mundur sejenak kepada peristiwa yang hampir setahun sebelumnya. Hari itu Zakaria mendapatkan tugas untuk melayani di Bait Allah. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membakar ukupan dan berdoa bagi Tuhan di sana. Maka Zakaria sudah mempersiapkan diri. Hari itu dalam pikirannya waktu dia bangun semuanya akan berjalan seperti biasanya. Ini adalah tugas yang memang diemban oleh seorang imam seperti Zakaria. Dan dia sudah berpikir kalau dia sudah ada di dalam sana menyelesaikan tugasnya, maka dia akan segera pulang menemui istrinya di rumahnya. Tapi siapa yang menyangka hari itu? Zakaria tidak, teman-temannya pun tidak. Ternyata di dalam bait Allah itu dia berjumpa dengan seorang malaikat. Perjumpaan dengan malaikat saja sudah membuat kita terheran-heran. Lebih-lebih pada waktu mendengar berita yang disampaikan oleh Gabriel. Apa beritanya, Pak? Kenapa itu menjadi sesuatu yang begitu mengejutkan? Mari kita biarkan Alkitab berbicara kepada kita di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang berkata seperti ini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu.
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bukankah berita kelahiran seperti ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan dan pasti akan memberikan sukacita? Seharusnya kelahiran dan berita tentang kelahiran membuat setiap orang, engkau dan saya, bersukacita. Lalu bagaimana bahwa Alkitab menyebutkan Zakaria begitu terkejut dengan berita itu? Sekali lagi mari kita biarkan Alkitab berbicara kepada kita. Dalam ayat yang ke-18 Zakaria itu berkata kepada malaikat, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Itulah masalahnya. Zakaria dan Elisabet keduanya sudah menikah cukup lama. Tapi ternyata sampai hari itu mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Saya yakin keduanya sudah berdoa sekian lama kepada Allah supaya mereka diberikan bayi, anak, momongan. Tahun demi tahun, waktu demi waktu mereka terus berdoa, tapi tampaknya Allah tidak pernah mendengar dan tidak mengabulkan doa mereka. Saudara, saya berpikir kalau mereka hidup pada situasi dan zaman kini, maka barangkali mereka sudah berusaha melalui teknologi bayi tabung. Mereka pasti sudah melakukannya untuk mendapatkan anak yang diidam-idamkan. Kenapa itu semua terjadi? Alasannya sederhana, karena Alkitab menyebutkan Elisabet mandul. Maka tidaklah mungkin baginya untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu. Tidak heran pada waktu Zakaria mendengar berita itu, maka kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah sebuah ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin itu terjadi, katanya. Mereka berdua sudah lanjut umurnya. Karena ketidakpercayaan ini, Zakaria harus mengalami bisu sementara sampai kelak anaknya lahir dan janji Tuhan ini digenapi. Maka waktu Imam Zakaria keluar dari tempat di mana dia membawa persembahan di ruang Maha Kudus itu, berjumpa dengan imam-imam yang lain, rekan-rekannya. Waktu mereka tahu situasi Zakaria yang tidak bisa bicara, padahal sebelumnya dia bisa bicara dengan lantang dan keras, mereka mengerti ada sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu, 9 bulan sudah berlalu. Sekarang tibalah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan. Semua menanti, semua berharap-harap cemas, termasuk juga Imam Zakaria. Pada akhirnya berita kelahiran itu tiba juga di telinganya. Dan dia mengerti istrinya telah melahirkan, mendapatkan anak laki-laki di usia senjanya. Mulutnya tersenyum, hatinya bersukacita. Karena Allah menggenapi janjinya bagi dia dan Elisabet. Tapi kejadian luar biasa ini belum berakhir dengan kelahiran sang anak. Loh, apa yang terjadi kemudian? Saya mengajak kita kembali melihat apa yang tertulis dalam Alkitab. Ayat 58 sampai dengan ayatnya yang ke-66 mengatakan sesuatu yang menarik. Ayat 58 berkata, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi ibunya berkata, jangan, dia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepada Elisabet, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.
Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya. Terlepaslah lidahnya. Lalu dia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Inilah semua peristiwa yang melatar belakangi lahirnya pujian Imam Zakaria dalam Injil Lukas ini. Sekarang mari kita coba melihat lebih dekat pujian ini, karena kalau kita melihat strukturnya, maka kita bisa melihat bahwa nyanyian ini terdiri dari dua bagian besar. Nyanyian ini ditulis oleh Lukas dan ditempatkan di awal bersama-sama dengan pujian-pujian yang lain tentang kelahiran seorang yang jauh lebih besar. Pujian yang dinyanyikan oleh Maria, pujian yang dinyanyikan oleh Zakaria, pujian yang dinyanyikan oleh Hana dan juga Simeon. Semuanya merupakan sebuah pujian yang indah yang ditulis oleh Lukas. Seperti saya katakan tadi, bagian ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-75, lalu yang kedua ayat 76 sampai 80. Dan berdasarkan itu mari kita mencoba melihat lebih dekat pujian ini. Yang pertama ayat 67 sampai ayat 75, Zakaria menaikkan pujian kepada Tuhan untuk keselamatan dari Tuhan. Saudara, bayangkan jika engkau atau saya tidak bisa berbicara selama hampir 1 tahun. Maka pada waktu kita bisa berkata pertama kali, apakah kata-kata yang akan kita sampaikan? Kira-kira apa yang akan kita katakan pada waktu kita mendapatkan kembali kemampuan berbicara itu? Alkitab atau dalam hal ini Lukas mencatat, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Jadi Bapak Ibu, pujian ini bukan hanya sekedar lahir karena hatinya senang. Pujian ini lahir karena memang ada dorongan kuat dari Roh Kudus, karena Roh Kudus dicatat menguasai orang-orang yang berkaitan dengan kelahiran Kristus. Misalkan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15, ayat 35, ayat 41, ayat 67, bahkan pasal 2 ayat 25, semuanya mencatat bahwa Roh Kuduslah yang bekerja di antara mereka. Di awal pujiannya ini, Zakaria mengajak setiap orang untuk melihat Allah. Kenapa Allah? Karena dialah yang telah melawat dan membawa kelepasan. Kata melawat di dalam bagian ini dan dalam pemahaman orang Ibrani hari itu bermakna bukan sekedar mengunjungi seseorang, tapi datang untuk bertindak dan menolong. Ya, Allah mendatangi umatnya, Allah melepaskan mereka, Allah menolong mereka. Melalui peristiwa kelahiran dari Yohanes, Zakaria melihat penggenapan janji Allah itu. Imam Zakaria mengingat kembali kemudian apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Bahwa Allah akan menumbuhkan tanduk keselamatan dari keturunan Daud. Tanduk dalam bagian ini adalah dilambangkan sebagai sebuah tanduk dari seekor kerbau. Dan tanduk di dalam pembacaan kita berarti lambang kekuatan. Dalam perjanjian lama misalkan kita bisa melihat di dalam beberapa Mazmur 18 ayat 3, Mazmur 89 ayat 25, Mazmur 132 ayat 17, Mazmur 148 ayat 14. Semuanya bicara tentang tanduk yang menjadi kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Apa yang sedang dikatakan oleh Zakaria ini? Sesungguhnya Allah menyatakan kuasa itu, Allah melawat umatnya itu melalui kehadiran Sang Juru Selamat. Kehadirannya membawa kuasa Allah untuk dinyatakan bagi bangsa Israel. Juru Selamat yang akan membebaskan mereka. Memang kata musuh di sini bisa mengacu pada banyak hal. Tetapi kita menyadari bahwa kedatangan Juru Selamat itu adalah untuk menyelamatkan umat malah dari cengkeraman dosa.
yang telah membelenggu dan membuat mereka tidak berdaya. Mengapa Allah bertindak seperti itu? Alasannya sederhana, karena Allah setia terhadap perjanjiannya. Dan kesetiaan Allah itu tidak pernah luntur oleh apapun. Pujian Zakaria menyatakan imannya kepada Allah. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kita perhatikan maksud dari Lukas menulis bagian ini atau Injil ini adalah untuk dia mengenalkan Kristus kepada Theophilus. Itu kita bisa baca di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4. Pada saat Zakaria menaikkan pujian, maka kita segera berjumpa dengan tokoh utama di balik ini semua. Siapakah dia? Allah. Allah yang tengah dan terus bekerja di dalam segala sesuatu. Memang kelihatannya Allah diam. Memang kelihatannya dia tidak lakukan apa-apa. Tetapi sesungguhnya dia terus bekerja. Dan kebenaran itu yang telah diungkapkan oleh Lukas untuk Theophilus. Kenyataan dan kebenaran ini seharusnya mengingatkan kita bahwa Allah terus melawat. Melalui kehadiran dari Kristus, dia menyatakan pertolongannya kepada umat Israel di zaman dulu, kepada keluarga Zakaria, dan bahkan kepada kita. Saya mengingat kisah seorang teman saya kira-kira tahun lalu. Dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta pada saat liburan menjelang Natal. Rupa-rupanya dia bisa mendapatkan cuti pada hari-hari itu dan berencana menghabiskan libur Natal di kota kelahirannya. Maka dia berkemas dengan istri dan seorang anaknya. Mereka mengendarai mobil pulang dari pekerjaan hari itu sudah cukup sore dan mereka memutuskan berangkat malam hari. Mereka naik mobil berjalan di jalan tol. Semua perjalanan tampaknya berjalan baik sampai tiba-tiba kira-kira antara 2 atau 3 jam setelah mereka meninggalkan rumah, berada di jalan tol, terjadi sesuatu yang mengerikan. Mobil yang mereka tumpangi hari itu dan kendarai menabrak bagian belakang sebuah mobil truk kontainer. Akibatnya mobil mereka kemudian hancur dan sempat terseret puluhan meter di bagian belakang dari truk kontainer itu. Teman saya, suami istri yang duduk di depan, mereka berhasil selamat karena ada airbag yang rupanya menahan mereka. Anak mereka yang duduk di belakang ternyata luka yang lebih serius. Ada luka di bagian kaki dan juga tangan. Hari itu anak itu harus dioperasi secepatnya. Mereka kemudian ditolong oleh orang banyak, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dan puji Tuhan berhasil dengan selamat. Dan dia bercerita kepada saya bahwa sebelum tabrakan terjadi dia mengalami microsleep. Apa artinya? Kondisi di mana dia mengantuk, sempat kehilangan kesadaran hanya beberapa detik saja saudara. Tapi itu menghasilkan kecelakaan yang begitu hebat. Dan dia ingat, sesaat sebelum kecelakaan terjadi dia terbuka matanya lalu dia berseru dengan keras, "Tuhan Yesus, tolong aku." Kejadian itu mengingatkan dia bahwa Tuhan bermurah hati. Tuhan melawat mereka malam itu. Sehingga mereka bisa selamat dari kejadian yang lebih buruk. Dan dia berkata, setiap kali saya mengingat Natal, saya mengingat akan lawatan Tuhan. Saya mengerti dan mencoba menyelami perkataan Zakaria hari itu. Saya mencoba mengerti lewat kacamata sahabat saya tentang lawatan Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang terus bekerja sampai hari ini. Kristus tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, pujian Zakaria adalah dia memuji Tuhan untuk kehadiran putranya. Selanjutnya dalam bagian kedua, ayat 76 sampai 80, Zakaria sekarang memuji Tuhan karena kehadiran Yohanes anaknya. Dan dia melihat ke depan bahwa Allah akan melakukan sesuatu di dalam hidupnya kelak. Zakaria mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Gabriel tentang anaknya, bahwa anaknya akan disebut sebagai nabi dari Allah yang maha tinggi. Gabriel memang menggambarkan Yohanes sebagai penggenapan dari apa yang tertulis dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 5 sampai ke 6. Dia akan bertindak seperti Elia yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang berdosa kembali bertobat.
Dengan cara itulah Yohanes hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Juru Selamat. Memang kehadiran dan kelahirannya ajaib. Bukan saja karena dia lahir dari seorang wanita yang sudah berusia lanjut dan mandul, bukan saja karena sebelum kelahirannya sang ayah yaitu Zakaria mengalami bisu, bukan saja waktu dia lahir dan besar dia menjadi orang yang berbeda karena dia tinggal di padang gurun, makan belalang dan madu hutan. Hidupnya juga berada di sana berpakaian kulit dari binatang. Dia memang berbeda. Tapi hal yang paling membedakan adalah bahwa dia hadir untuk mempersiapkan jalan bagi juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yohanes menegaskan dua hal. Pertama, manusia membutuhkan juru selamat. Memang Yohanes menyuarakan seruan pertobatan, tapi dia tidak dapat mengampuni dosa karena hanya Yesus sajalah yang mampu. Yang kedua, kehadiran Yohanes menggambarkan kasih Allah. Bahwa Allah sedang datang ke dalam dunia melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Kehadirannya dirindukan dan dinantikan oleh banyak orang di dalam perjanjian lama. Bahkan Zakaria sendiri memuji Tuhan karena dia boleh mengalami satu karya Tuhan. Tuhan memakainya untuk menjadi alat mendatangkan keselamatan lewat Kristus. Zakaria menyatakan bahwa sang surya pagi telah menyatakan sinarnya dan mengenyahkan kegelapan. Surya pagi adalah sebuah istilah kuno untuk matahari di pagi hari yang mengacu pada terbitnya sang surya kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Kenapa ayat-ayat ini menjadi penting di dalam kita menyambut Minggu Advent yang ketiga? Karena Minggu Advent yang ketiga dalam tradisi gereja dikenal sebagai Minggu Sukacita atau Joy. Dan saya rasa ini selaras dengan isi pujian dari Zakaria. Kristus tengah melawat kita. Kehadirannya membawa sukacita bagi seluruh umat. Bapak Ibu, saya tertegun sekali lagi membaca berita singkat yang mungkin tidak terlalu diperhatikan banyak orang. CNN mencatat bahwa pada tanggal 25 Desember tahun 2017 ada sebuah perayaan Natal yang dilakukan di kota Mosul, Irak sekarang. Loh, mengapa unik? Karena sebelumnya kota Mosul ini dikuasai oleh tentara ISIS dan seluruh penduduk kota itu diteror, banyak dari mereka dibunuh secara kejam. Mereka harus keluar dari kota mereka. Bersyukur pada akhirnya tentara ISIS dikalahkan. Jadi hari itu adalah perayaan Natal pertama setelah mereka dibebaskan dan dimerdekakan. Suasananya jelas berbeda. Kota Mosul hari itu masih penuh dengan reruntuhan. Mereka juga masih banyak yang ketakutan dan mengungsi. Tentara berjaga-jaga di beberapa tempat. Perayaan Natal yang sangat berbeda. Tapi saya membaca satu kalimat yang menarik dari salah seorang yang merayakannya. Dia berkata, sesungguhnya Natal ini mengingatkan kami kembali bahwa yang terpenting adalah kehadiran Tuhan Yesus yang membawa damai dan sukacita melebihi hadiah apapun. Benar Bapak Ibu Jemaat, itulah hakikat Advent minggu ini. Itulah makna dari kehadiran Kristus tahun ini. Zakaria bersukacita karena melalui kelahiran Yohanes dia mendapatkan damai dan kasih Tuhan. Sama dengan kita hari ini. Memang situasi kita belum sepenuhnya membaik. Kesulitan kita belum usai. Kondisi keuangan kita barangkali juga belum pulih. Kesehatan kita juga masih belum ada perbaikan. Tapi saya berharap bahwa semua itu tidak memupus sukacita kita pada waktu kita tengah menantikan kehadiran Kristus. Karena Kristus sedang melawat. Dia datang untuk membawa harapan, damai, dan sukacita. Bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini pun kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia terus bekerja untuk memulihkan bukan saja hidup kita secara pribadi, tapi juga hidup gereja, hidup kita sebagai komunitas Tuhan dan orang-orang percaya. Karena itu hidupkanlah terus sukacita itu. Jangan patah semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita segera akan mengakhiri tahun ini. Menengok ke belakang, kita tentu
mengalami dan melewati situasi-situasi yang sulit di sana. Melihat ke depan, kita akan merayakan Natal juga penuh dengan situasi yang sederhana dan di tengah-tengah ketidakpastian. Tapi ingatlah selalu satu hal ini yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Bahwa kita patut bersukacita karena Allah melawat dan menolong kita. Terlebih-lebih di dalam Kristus Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan manusia. Biarlah kita juga boleh dipakai untuk mewartakan kedatangan Kristus. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Mari kita menanti kehadirannya dengan penuh sukacita. Karena Allah, karena Yesus Tuhan kita, Dia tidak pernah melalaikan dan melupakan kita. Dia melawat hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian kami bawa kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Seperti halnya Zakaria, kami juga bersukacita karena Tuhan hadir dan melawat kami. Kau sudah menolong kehidupan Zakaria, memberikan kepadanya sebuah pengharapan yang pasti, sebuah penggenapan janji yang indah. Dan kami yakin Tuhan juga tengah bekerja melawat hidup setiap jemaat-Mu, jemaat GKA Agape di tempat ini. Biar kami semua ya Tuhan, hati kami yang sedang letih lesu, jiwa kami yang sedang gundah gulana, hidup kami yang sedang mengalami tekanan, dan pengharapan yang kami lihat belum membuahkan apa-apa itu. Kiranya terus tidak melunturkan pengharapan kami kepadamu dan sukacita kami. Hadirlah Tuhan, tolonglah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah
bumi kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang rahmani dan penuh belas kasihan kepada kami umat-Mu. Saat ini kami mau berseru bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin dan menolong pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah berjalan dengan baik. Kami sadari Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga dan Tuhan yang menolong, maka sulit bagi kami membayangkan keadaan yang ada. Kami bersyukur karena di dalamnya kami boleh melihat Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, KPU, Bawaslu, dan semua pihak terkait, sehingga pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan sukses. Kami berdoa untuk hasilnya. Semoga orang-orang yang sudah dipilih adalah orang-orang yang terbaik, anak bangsa yang boleh memimpin daerah masing-masing, meraih prestasi dan kemajuan yang lebih baik. Secara khusus di Surabaya, kami juga bersyukur untuk wali kota yang baru. Bapak berkati supaya pembangunan yang sudah ada sampai saat ini boleh dilanjutkan kembali dengan pembangunan-pembangunan yang lebih progresif untuk memajukan kota Surabaya. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa negara kami secara khusus dalam penanganan COVID-19 ataupun juga ancaman-ancaman teroris ataupun juga perpecahan-perpecahan yang dibuat oleh sekelompok orang. Kami mohon belas kasihan-Mu, berikan hikmat bijaksana-Mu, supaya aparatur keamanan boleh bertindak dengan baik. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Dikau masih memimpin terus bangsa dan negara kami. Kami juga teringat untuk jemaat-jemaat kami yang terbaring lemah, ataupun mereka dalam pemulihan dari sakit penyakit mereka. Kami ingat untuk Bu Santi, kami ingat untuk Bapak Li Irawan, kami ingat untuk Ibu Tanjaicu, kami juga ingat untuk Mak Siok Ming, Ibu Lan Ing, Bapak Go Unsing, Ibu Chia Chu Ing, dan Ibu Lydia Sakul. Kami berdoa Bapak, kiranya Tuhan menolong, menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan biarlah dengan kasih karunia Tuhan, mereka boleh merasakan bahwa pertolongan-Mu begitu indah tepat pada waktunya. Kami juga mau bersyukur bersama jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Baik Ibu Udis yang sekarang ada di NTT, ataupun juga Bapak Richard Giovanni Gunawan, Ibu Desi Terenate, dan Ibu Natalia Subardo. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong mereka, supaya pertambahan usia yang Tuhan berikan menolong mereka terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang rindu taat melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan setiap harinya. Berkati dimanapun mereka berada, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha, dan pergumulan-pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk menyerahkan untuk penata layanan minggu depan, baik persekutuan doa malam lewat YouTube, ataupun juga Natal Sekolah Minggu yang akan diadakan pada minggu yang akan datang. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, mohon pimpinan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan, supaya pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu, membangun jemaat-Mu semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Terima kasih. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk rapat majelis pada siang hari ini, mohon pertolongan Tuhan, hikmat bijaksana dari Tuhan memampukan kami
untuk boleh memikirkan terus pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memberikan yang terbaik di dalamnya. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk persembahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih renovasi gereja hari demi hari sudah berlangsung dan masih banyak dana yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan Allah Yehova Jireh terus menyediakan dan mencukupkannya melalui jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan. Juga persembahan-persembahan yang akan kami berikan hari ini, mohon Tuhan juga memberkati supaya kami terus memberi dengan sukarela dan sukacita karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Kosasi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, di penghujung dari ibadah ini, biarlah kami boleh terus dikuatkan untuk memiliki sukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkau terus melawat kami, Engkau terus memimpin kami. Karena itu jemaat yang terkasih, mari sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang untuk menggenapkan janji dan keselamatannya bagi kita, serta pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab mata takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Saya dari si acara mewakili panitia setahun ingin menyampaikan beberapa hal terkait ibadah Natal yang akan kita adakan pada tanggal 25 Desember nanti. Yang pertama, ibadah Natal kita akan tetap kita adakan secara daring di rumah kita masing-masing. Yang kedua, yang perlu diperhatikan bahwa waktu ibadah kita akan kita set secara live. Artinya ini sangat berbeda dari ibadah umum biasanya yang di hari Minggu, di mana Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengikuti dan membukanya sesuai dengan jam yang Bapak Ibu kehendaki. Tetapi dalam ibadah Natal nanti kita sangat berharap bahwa Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengikutinya tepat jam 5 sore. Sehingga kita bisa memulai dan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Jadi jangan sampai terlambat untuk mengikutinya. 15 menit sebelum jam 5, channel YouTube kita sudah akan kita buka. Sehingga Bapak Ibu jemaat sekalian dapat memutarnya, loadingnya, sehingga menghindari dari gangguan-gangguan koneksi yang mungkin ada di tengah-tengah ibadah.
yang ketiga Bapak Ibu, video Natal kita setelah ibadah selesai akan kita take down sehingga tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Dan sangat diharapkan bahwa kita semua boleh mengikuti temu kangen yang akan kita adakan secara Zoom ini. Demikian yang dapat kita sampaikan, yang perlu diperhatikan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai terlambat karena akan ketinggalan. Oke? Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Kan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan Selalu selalu. indahnya Natal di Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku.